Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa ala ahli baitihi. Terima kasih yang mau bertanyakan mengenai kasih sayang karena Allah. Yang pertama, kami berumur sudah kepala 70. Kepala 7. Begini, dalam keluarga kita baru meninggal 3 tahun yang lalu. Nah sekarang umpama dulu pernah kasih sayang sama orang yang sebaya dengan kita. Nah begini, sekarang suami telah meninggal, sedangkan kita berumur sudah kepala 7. Yang mantan yang dulu kepengen bersama dengan kita. Sedangkan anak ada yang setuju dan ada yang tidak setuju. Nah itu pertanyaan pertama, bagaimana solusinya? Yang kedua, pertanyaan yang kedua mengenai sholat. Sholat kita dalam ruku itu ada pembacaan surat yang panjang, ada yang pendek. Sedangkan kita rencananya pengenin surat yang panjang bacanya, umpamanya dari rakaat pertama. Dan ketika itu kita sedang sholat, waduh kepengen surat Waqiah umpamanya, baru setengah lupa. Maklum saya sudah kepala 7. Jadi apa menggantikan, apa langsung ruku, apa langsung ditambah dengan surat pendek. Itu aja. Terima kasih sebelum dan sesudahnya. Sebelum dan sesudah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fitrah yang Allah berikan, atau rasa yang Allah berikan, rasa itu fitrah. Fitrah rasa mencintai, rindu kasih sayang yang Allah berikan pada seorang hamba itu karunia. Hanya caranya saja. Caranya saja yang harus diperhatikan. Orang nggak punya cinta, nggak punya kasih sayang, cacat. Mentalnya cacat, hatinya. Orang tidak merindu kasih sayang, cacat mentalnya. Cuman bagaimana cara berkasih sayang dan cara bercinta. Orang nggak punya cinta, cacat mentalnya. Akan tapi yang harus diperhatikan bagaimana cara mencinta. Dan cinta itu selalu muda, nggak ada cinta tua. Nggak ada. Umur 80 masih punya cinta bisa. Anda umur 70. Orang bilang nenek-nenek, tapi hati-hati Anda tidak pernah tua. Makanya cinta harus cinta yang benar. Kalau sudah dengan yang haram tidak. Bukan sebuah cinta, itu pasti hawa nafsu. Biarpun katanya hawa nafsu apa, saya sudah tua ke hawa nafsu. Oh, hawa nafsu tidak harus hubungan seks kok. Hawa nafsu tidak harus hubungan seks. Hawa nafsu adalah kalau dilakukan bukan selain Allah dan ada pelanggaran, itu hawa nafsu. Mungkin seorang ibu yang sudah 70-80 tahun, ada kerinduan seorang laki-laki, bukan targetnya hubungan suami istri, akan tapi mungkin kebersamaan, cengkerama, ngobrol, teman di dalam kesehari-hariannya, bisa saja semacam itu. Dan itu bukan aib dan celah. Yang aib dan celah adalah kalau melakukan dengan cara yang haram. Loh, sekarang yang boleh ditanya adalah dia butuh apa, kan begitu. Kalau menyinggung masalah mantan, permasalahannya, mantan ini apa? Jika mantan adalah orang yang mungkin punya masa lalu kelam, sampai terjadi dosa-dosa, lalu kok hari ini masih ada sentuhan hati, berarti dia belum pernah tobat. Kenapa dia masih ingin mengulang dengan kehinaan? Biarpun dengan cara yang halal. Kalau urusannya urusan hati Anda, bisa laki-laki yang lain selain mantan. Nah, kalimat mantan ini hubungannya dengan apa yang terjadi waktu itu. Kalau mungkin dulu mantan maksudnya aku pengen menikah dengan dia dan gak jadi. Dalam proses batal. Lalu ada hati di dalam hatinya. Dan tidak terjadi apa-apa.
Ya, normal. Tapi naudzubillah, kalau mungkin pernah terjadi kehinaan, kemaksiatan dengan orang di masa lalu, lah kok sampai hari ini masih merindu, berarti kita terkenang-kenang dengan kemaksiatan yang pernah dilakukan. Jangan-jangan kita belum pernah tobat masalahnya. Kalau urusannya adalah untuk teman kawan berdiskusi dan seterusnya, banyak, bisa saja selain dia. Baik. Akan tapi kami kembalikan, kalau memang urus istilah mantan yang Anda sebutkan hanya sekedar dulu mungkin saya pernah kenal teman sekolah, mungkin gojlok-gojlokan dan sebagainya. Akhirnya kebetulan datang kepada Anda yang kebetulan mantan, artinya bukan Anda mencari mantan. Kebetulan dia adalah orang yang pernah berkenalan dengan Anda di masa lalu Anda, dan Anda lalu merindukan kehalalan, halal dengan dalam akad menikah, hal yang wajar dan sah-sah saja. Nah, ya ini makanya bicara mantan ini adalah kadang-kadang membahayakan sekali. Sehingga na'udzubillah, istilahnya cinta lama bersemi kembali ini kan na'udzubillah kadang-kadang dalam keadaan suami istri. Ini kebetulan sekali suaminya sudah meninggal dunia. Ada sebagian subhanallah kebusukan. Kalau sama suami itu kan indah-indah, tentu ada permasalahan namanya hidup setiap hari. Kalau sama pacarnya nggak pernah ada permasalahannya. Kenapa? Bertemunya seminggu sekali di akhir pekan. Sehingga hanya waktu makan bakso bersama dan sebagainya. Hampir tidak ada masalah. Mau dibandingkan. Ini membandingkan dengan cara yang bodoh. Sehingga seolah-olah dengan mantannya itu indah terus. Padahal kalau dengan orang itu yang, kalau hidup dengan laki-laki itu, mungkin sehari sudah berantem perang dunia. Sehingga tidak mensyukuri indahnya dengan pasangannya. Maka ada, gara-gara reuni, tak tahunya apa, berubah keluarganya. Kebusukan jiwa, kebusukan hati. Ada. Suami, istri sudah punya anak. Tak tahunya istrinya gara-gara reuni ketemu dengan kawan lama. Kawan lama, teman SMP-nya. Sementara sekarang sudah umur 60-70. Teman SMA, dia masih ingat waktu SMP. Nyanyi bersama dan sebagainya. Suasana itu yang menjadikan ingat. Bahkan mungkin kehinaannya diingat. Na'udzubillah. Sampai akhirnya berubah di rumahnya. Sehingga sering komunikasi. Dia kebusukan dia. Kenapa? Dia membandingkan dia selama suaminya sering terjadi percekcokan. Kalau dengan mantannya itu tidak pernah. Loh, dengan mantannya memang jarang bersama. Bersamanya kan jarang sekali. Karena jarang, durasi bertemunya kurang, sehingga problemnya kurang. Padahal kalau ketemu mungkin setiap hari berantem pagi, siang, malam, sore. Ini kebusukan hati. Kami tidak tahu apa yang ada di hati Anda. Jika laki-laki itu laki-laki baik, yang tidak pernah punya masa kelam dengan Anda, bukan mengajari Anda maksiat kepada Allah, mungkin ada namanya cinta di dalam hati, mungkin. Kalau cinta sudah dinodai dengan kehinaan, maka hati-hati. Anda menganggap itu cinta, padahal itu kehinaan. Syahwat bukan seks. Syahwat bukan cinta. Cinta bukan syahwat. Ada orang melampiaskan syahwat tanpa cinta. Ada orang mencintai tanpa syahwat. Ada kadang cinta dibarengi dengan syahwat suami istri. Jadi beda, harus dibedakan. Maka kembalikan pada Anda, wahai ibunda yang solehah, menikah halal, nggak pandang apakah Anda sudah umur 70 atau 140. Anda tetap wanita. Yang punya kebutuhan tidak bisa diwakilkan kepada siapapun. Kami sampaikan kepada anak, jangan pandang ibumu selamanya sebagai ibu, tapi pandang beliau adalah sebagai wanita yang punya hajat pribadi. Wahai cucu, karena kayaknya sudah punya cucu, jangan pandang nenekmu selamanya sebagai nenek, tapi pandang dia sebagai wanita yang punya hajat pribadi. Yang cucu, anak pun belum tentu bisa memenuhinya. Pernikahan sah, nikah. Tapi tolong, jika mantan yang Anda maksud adalah hanya sekedar lintasan-lintasan waktu itu, kemudian saat ini ingin meminang Anda, dan dia orang baik, dan tidak menyeret Anda pada kehinaan di masa lalu, maka Anda boleh menikah dengan dia. Tapi kalau Anda sebut mantan adalah dia pernah menyeret dalam kehinaan, jangan-jangan Anda ini akan dikembalikan kepada kehinaan. Sehingga terkenang dengan kehinaan yang tidak Anda anggap sebagai kehinaan, berarti belum diampuni dosa Anda oleh Allah. Kehinaan di masa lalu. Kami tidak tahu hakikatnya seperti apa. Yang jelas, menikahnya Anda, biarpun Anda umur 70 adalah sah. Bukan dilarang. Dengan cara yang baik. Karena Allah. Dan tidak harus dengan mantan. Dan tidak harus lebih tua. Tidak harus dengan mantan, dia harus lebih tua. Akan tapi dengan orang yang paling tidak bisa membawa Anda kepada kebaikan. Bukan paling tidak harus seperti itu. Kemudian untuk anak-anak yang belum setuju dan sebagainya, mungkin harus diajak diskusi yang baik, diberi pemahaman yang baik, dan kami sampaikan kepada semua anak. Kalau Anda punya ayah, kemudian tidak punya pasangan, bagi seorang laki-laki wajib memberi nafkah ayahnya untuk menikah. Jika ibunya punya hajat, dan ibunya sudah tidak punya pasangan, ayahnya meninggal masanya. Ibunya punya hajat, wajib bagi seorang anak untuk memenuhi hajatnya dengan cara menikahkannya. Karena yang usulan pribadi tidak bisa diwakilkan kepada siapapun. Nanti begitu sebaliknya seorang ayah dan ibu. Jangan pandang anakmu selamanya sebagai anak. Pandang dia adalah seorang anak sudah dewasa, punya hajat menikah. Kadang orang tua melarang anaknya menikah, padahal sudah gede.
Alasannya hanya untuk selesaikan kuliah. Dimarahi lagi, nggak boleh nikah sebelum selesai kuliah. Sementara hajatnya mendesak. Syahwatnya bukan seperti syahwat ayahnya yang sudah lemah, tapi syahwatnya syahwat yang berkolak. Dilarang oleh ayahnya. Akhirnya dia tidak mau ngomong lagi pada ayahnya. Kemudian selesai sarjana ekonomi plus berzina. Sarjana teknik plus berzina gara-gara orang tuanya. Maka pintu halal harus dibuka dengan cara yang benar. Yang harus kita hindari adalah haram berzinaan. Nenek-nenek bisa berzina. Bahkan bukankah itu yang paling hina di atas zina? Sudah kakek syekh, sudah kakek-kakek, sudah nenek melakukan kehinaan. Yang muda saja, yang perkasa saja dianggap sebuah kehinaan, bagaimana nenek? Bisa. Naudzubillah. Jadi tolong ya, yang bertanya insya Allah ini solehah. Dia rindu kebaikan, boleh Anda menikah, tinggal anak-anak Anda fahamkan. Difahamkan anak-anak Anda. Adapun bacaan, yang harus dipahami bahasanya, bacaan surat setelah Al-Fatihah itu sunnah. Yang penting Anda baca surat Al-Fatihah. Adapun ayat yang Anda baca, asalkan sudah terselesaikan satu ayat atau satu surat, maka Anda selesaikan. Anda potong, nggak hafal, Anda bisa langsung ruku. Bisa. Karena nggak hafal, mau gimana lagi? Apakah ditambah dengan ayat yang lainnya? Ya sah-sah saja, yang namanya sunnah. Misalnya ada waqiah. Masya Allah, ini ibu yang soleh. Sholatnya berani pakai waqiah. Nah, tak tahu di pertengahan Anda tidak ingat waqiahnya. Lalu Anda langsung ruku, tidak ada masalah. Tidak harus Anda langsung bawa qul huwallahu ahad ya. Kalau Anda boleh bawa yang ayat surat yang lain, boleh. Semakin banyak suratnya, semakin banyak bacaannya, tentu semakin banyak pahalanya. Dan itu bukan sebuah kewajiban. Wajibnya adalah baca surat Al-Fatihah. Kemudian nanti tasyahud akhir. Salat kepada keluarga Nabi. Kemudian salam. Dengan takbiratul ihram, Allahu Akbar. Ya. Yang wajib dalam bacaan takbiratul ihram, Allahu Akbar, baca surat Al-Fatihah, tasyahud, akhir, salat kepada Nabi, Assalamualaikum. 5 tok yang wajib dibaca. Itu saja, semoga Allah menjaga Anda, wahai ibu yang solehah. Dan ini menjadi berkah. Kayaknya ini harus jadi contoh. Seorang ibu-ibu yang sudah umur 70 tahun tapi rajin ngaji. Ini ada orang umur 30, 40 sudah kayak nenek-nenek, nggak bisa ngaji. Ini nenek-nenek kayak pemudi yang masih muda, rajin ngaji. Bertanya lagi, Masya Allah. Kemudian dia juga ingin menikah. Dengan cara yang halal, yang baik, Insya Allah. Nah, ini ada jomblo-jomblo lama, lambat banget nikahnya. Semoga Allah memberikan jodoh yang baik kepada semuanya. Ya, yang diridai oleh Allah dengan cara yang benar. Wallahu a'lam bishawab.